Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka, dari nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Itu artinya surah An-Nisa ayat 69. Jadi Allah menjanjikan ada orang-orang yang akan dikumpulkan Allah bersama para nabi, ya, bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Dan ini doa kita setiap hari Bapak Ibu ya. Kita selalu berdoa kepada Allah, doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat mereka. Ya, an'amta alaihim. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, siapa itu allazina an'amta alaihim? Siapa mereka? Yang disebut dengan an'amta alaihim itu siapa? Nah, inilah yang disebutkan di An-Nisa 69 ini. An'amallahu alaihim. Ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Mereka bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, siapa yang diberi nikmat oleh Allah itu? Kata Allah, minan nabiyin, para nabi, siddiqin, para siddiqin seperti para sahabat yang ikut Nabi, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan para salihin, orang-orang saleh. Nah, jadi janji Allah ada nanti di akhirat, Allah kumpulkan orang-orang tertentu bersama para nabi. Ya, dia tidak hidup di masa Nabi, dia bukan sahabat, tapi dia bersama para nabi. Ada janji Allah begitu, ya. Syaratnya apa? Syaratnya wa may yuti'illah, kalau dia taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang taat kepada Allah, kata Allah, nanti dia bersama para nabi di surga, satu komplek. Ibu bapak, kalau satu komplek dengan para nabi itu surganya enggak surga bawah itu, surga paling mewah itu, ya. Ada nanti orang-orang itu tetangganya nabi-nabi, ya. Depan Nabi Muhammad, belakang Nabi Yusuf, kanan Nabi Ibrahim, ya, kiri Nabi Musa. Ada orang bertetangga dengan para nabi di akhirat. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang tetangganya gubernur, pasti bangga kan? Bertetangga juga gubernur, ya. Bado-ado rumah yo Pak Gubernur, kan bangga tuh. Nanti bertetangga dengan Nabi. Tapi syaratnya kata Allah dia taat. Nah, persoalannya taat ini. Apa itu taat? Apa itu taat? Apakah orang yang salat 5 waktu itu taat? Enggak. Kenapa orang yang salat 5 waktu enggak taat? Karena salat 5 waktu itu wajib. Yang wajib ada ancaman. Kalau dikerjakan ada dosa, masuk neraka. Maka orang yang salat 5 waktu itu enggak taat namanya itu. Terpaksa namanya itu. Ya kan? Apakah orang yang salat puasa Ramadan suruh taat? Enggak. Kenapa orang puasa Ramadan tidak taat? Karena wajib. Ya, kalau tidak puasa berdosa, masuk neraka. Ramai orang puasa. Jadi ketaatan itu ukurannya bukan amal wajib,
tapi amal-amal sunat. Nah, ini ada hadis yang menjelaskan, hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab, hadis riwayat Muslim. Jadi suatu hari diceritakan Nabi duduk dengan Rabi'ah, dan jarang-jarang Nabi duduk dengan sahabat yang berdua saja, kecuali sahabat-sahabat yang karib sekali. Ini Nabi kebetulan berdua dengan Rabi'ah. Lalu kata Nabi kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal." Rabi'ah, mumpung kita berdua nih, ya tidak ada yang lain. Kalau engkau meminta, sekaranglah saatnya, mintalah. Apa yang ingin kau minta, mintalah. Saya akan sampaikan kepada Tuhan. Kata Nabi ke Rabi'ah. Kata Rabi'ah, ini kesempatan emas nih, minta. Pertama kita berdua saja, yang kedua memang Nabi dah suruh, mintalah. Maka kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta tolong jadikan saya tetanggamu di surga. Itu mintanya Rabi'ah. Rabi'ah minta tolong jadikan saya tetanggamu di surga. Nabi heran kenapa mintanya itu. Ya, kalau bapak-bapak ibu dikasih satu doa yang langsung dikabulkan, pasti mintanya bukan itu. Tapi kata Rabi'ah, saya ingin jadi tetanggamu, hanya itu pinta saya. Kata Nabi, awa ghaira zalika, ndak adakah pinta yang lain? Kata. Ndak, huwazak, cukup. Saya hanya minta jadi tetanggamu di surga. Apa jawaban Nabi kepada Rabi'ah? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau engkau ingin jadi tetangga saya di surga, maka tolonglah saya dengan memperbanyak salat sunat. Tradisi begitu. Jadi siapa yang ingin bertetangga dengan Nabi, kata Nabi, tolong saya dengan memperbanyak salat sunat. Jadi yang disebut ketaatan tadi itu amal sunat, bukan amal wajib. Dan gerbang manusia bertetangga dengan Allah itu adalah salat sunat. Makanya Bapak Ibu, Nabi tidak pernah memberi nama salat sunat. Kenapa? Karena salat sunat itu sifatnya mutlak sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak orang salat sunat, semakin dekat jaraknya dengan Nabi di akhirat. Makanya coba Bapak Ibu baca hadis-hadis tentang salat sunat. Tidak pernah ada Nabi memberi nama. Tidak ada namanya. Sama halnya dengan puasa sunat juga, Nabi niatnya mutlak saja. Inni shaib. Karena salat sunat ini harus sebanyak-banyaknya. Sebab kalau dikasih nama, dia terbatas nanti. Nah, karena itu saya akan tunjukkan Bapak Ibu beberapa hadis, misalnya syarat-syarat minimal ya, yang diajarkan Nabi, agar kita mungkin dekat jaraknya dengan Nabi. Dan menjadi bukti bahwa salat sunat itu tidak ada dikasih nama oleh Nabi. Yang memberi nama itu para ulama. Kemudian untuk memudahkannya, membedakan satu dengan yang lain. Ya, yang dari Nabi tidak ada namanya. Coba kita lihat. Pertama hadis dari Ibnu Umar, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat. Kata Ibnu Umar, saya hafal betul Nabi tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Karena kata Ibnu Umar, saya hafal betul Nabi tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Apa yang 10 rakaat itu? Rak'atan qabla zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atan ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'atan ba'dal maghrib fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Jadi sebutkan lebih ya. Yang 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Wa rak'atan ba'dal isya fi baitihi. Dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya juga. Wa rak'atan qabla salatil fajar. Dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Ini Bapak Ibu 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi seumur hidup. 10 rakaat nih. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib di rumah ini. 2 setelah isya dan 2 sebelum salat subuh. Yang 10 rakaat ini tidak pernah ditinggalkan Nabi bahkan dalam safar sekalipun. Makanya ada hadis sahih, Nabi pergi jalan safar, tiba-tiba Nabi tertidur.
Nabi terbangun bersama sahabat setelah matahari sudah mulai terik. Jam 9 baru terbangun. Dulu kan tidak ada alarm. Karena capek di perjalanan Nabi tertidur. Begitu terbangun, jam 9 pagi itu, siang, semua bangun, Nabi suruh azan satu. Azan. Setelah satu azan, Nabi salat 2 rakaat, baru kemudian iqamat salat subuh. Saking pentingnya yang 2 rakaat sebelum subuh, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Itulah kenapa Nabi memperbolehkan, ada sahabat namanya Yahya bin Sa'id, diperbolehkan Nabi mengqadha salat sunat fajar. Ada kasus. Jadi Yahya bin Sa'id ini Ibu terlambat datang ke masjid. Sampai di masjid dia sudah salat, orang sudah salat subuh. Nabi sedang salat subuh dengan sahabat. Dia ikut salat subuh. Setelah Nabi salat subuh, dia salat 2 rakaat setelah salam. Salat 2 rakaat. Nabi lihat ini salat apa? Setelah dia salam, didekati Nabi. Mahazihi salah, kata Nabi. Engkau salat apa? Kok habis subuh salat sunat? Ceritanya, tadi saya bangun terlambat. Saya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat yang sebelum subuh. Maka sekarang saya menggantinya. Maka Nabi berlalu tanpa menyuruh, tanpa melarang, menunjukkan ini boleh. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat datang ke masjid, ya toh, orang sudah salat subuh, dan Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan salat sunat rawatib itu, yang qabliyah itu, subuh, maka kerjakan setelah salat subuh. Itu hadis sahih. Kerjakan setelah salat subuh. Tapi saran saya, supaya tidak jadi fitnah pula, di rumah kerjakan. Jadi Bapak Ibu habis salat subuh langsung pulang, ke rumah kerjakan. Sebab nanti di masjid dikerjakan, kalau tidak mendengar pengajian, satu orang mereka jadi kunjang mereka. Itu, di mana mengaji kau? Sudah subuh dulu sembahyang sunat deh. Ya, karena salat subuh tidak lagi salat sunat. Setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari. Tapi orang seperti kasus Yahya bin Sa'id tadi dibolehkan Nabi. Saking pentingnya menjaga yang 10 rakaat ya setiap hari. Yang 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Yang 10 ini jangan Bapak Ibu tinggalkan. Ini syarat minimal bertetangga dengan Nabi. 10 rakaat. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau yang sudah pensiun, rasanya bisa menjaga yang 10 ini. Yang masih dinas agak susah. Karena kadang-kadang pekerjaan, kadang tiba di masjid orang lah ikamat. Nah, tapi yang lah pensiun kemana leh? Nah, diatur waktu leh Pak. Ya kan? Diatur waktu leh. Lah pensiun kok bisa Pak matur waktu. Kalau tidak dia bisa 10 rakaat sehari itu keterlaluan Pak. Ya kan? Nah, dia di desain waktunya leh. Pokoknya Bapak Ibu azan sudah sampai di masjid. Ya kan? Di desain. Lagian apa-apa ibu-ibu kan tidak lo kalamu sama yang sunat kali kau. Paling enggak 5 tahun kau tuh selesai dia tuh. Ya kan? Ayolah, kalau 65 kan 5 tahun itu Pak. Ya kan? Selesai. Bapak Ibu di sana yang 10 rakaat. Ini syarat minimal nih. Syarat minimal kata Nabi. Makanya kata Ibnu Umar, Nabi tidak pernah meninggalkan yang 10 rakaat ini. Nah tadi hadis tadi tidak ada Nabi kasih nama. Tidak disebut salat sunat rawatib. Tidak ada. Cuman diceritakan Nabi tidak pernah meninggalkan 10 rakaat. Hanya begitu bahasanya. Rawatib itu ulama yang kasih nama. Rawatib itu salat yang mengekor artinya. Rawatib itu jamak dari ratib. Ratib itu yang mengekor, yang menempel pada waktu salat wajib. Sebelum atau setelah. Yang sebelum namanya qabliyah, yang setelah namanya ba'diyah. Tapi Nabi tidak pernah memberi nama. Makanya Bapak Ibu tidak perlu kasih nama usolli sunat rawatib, tidak perlu. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Cukup. Tidak perlu. Karena salat sunat kalau tidak dikasih nama otomatis sudah sunat. Kalau yang dikasih nama wajib. Sengaja aku salat zuhur wajib. Sengaja aku salat asar wajib. Kalau tidak sah dia. Sama puasa. Sengaja aku puasa Ramadan wajib. Sengaja aku puasa nazar wajib. Sengaja aku puasa qada wajib. Yang sunat, inni saim, sengaja aku berpuasa karena Allah. Karena begini Pak Ibu. Ibadah sunat ini kenapa niatnya mutlak saja?
Karena bisa jadi di satu pelaksanaan ada 2, 3. Misalnya begini, Bapak Ibu biasa puasa hari Senin, biasa puasa hari putih, Yaumul Bid. Sekarang Senin pas tanggal 13. Niatnya apa? Mau Senin atau mau putih? Sengaja aku berpuasa karena Allah, 2 dapat. Senin dapat, Yaumul Bid dapat. Tapi kalau sengaja aku niat puasa Senin, Yaumul Bid hilang. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau puasanya Yaumul Bid niat, Senin tidak dapat. Tapi kalau ibu berkata sengaja aku puasa karena Allah, di 2 waktu yang bertepatan, dua-duanya dapat pahala. Itu kenapa ibadah sunat tidak boleh, tidak perlu dikasih nama, tidak perlu ta'yin namanya. Kalau ibadah wajib, wajib. Kenapa? Karena satu ibadah, satu niat. Itu sifat ibadah wajib. Ibadah wajib tidak boleh bergabung dengan yang sunat. Tidak boleh ibu berkata tuh, sengaja aku salat subuh plus rawatib. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya subuh-subuh. Tapi kalau ibadah sunat bisa di satu pelaksanaan 2, 3. Misal gini, ibu tadi habis azan subuh, berwudu. Masuk masjid setelah azan subuh. Waktu tinggal 4 menit misalnya. Itu ada 3 salat tuh. Tahiyatul masjid, ya fajar atau qabliyah subuh, dan wudu. 3 kan? Apa Bapak Ibu 6 rakaat salatnya? Enggak. Kata Aisyah, iza tala'al fajru, telah terbit fajar, kata Nabi. Apabila fajar telah terbit, Rasulullah itu la yusalli illa rak'atan khafifaten. Nabi salatnya hanya 2 rakaat. Itu pun ringan. Jadi Nabi itu kalau sudah fajar, azan subuh, salatnya hanya 2 rakaat. Padahal di situ ada 2, 3 ibadah. Ada tahiyatul masjid, ada qabliyah subuh. Tapi cukup dengan 2 rakaat. Itu rahasianya kenapa salat sunat tidak perlu dikasih nama. Sunat sengaja aku salat 2 rakaat, sudah titik begitu saja. Ya. Itu berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi ya. Nah, hadis dari Ummu Habibah ya. Apa kata Ummu Habibah? Ummu Habibah ini istri Nabi juga. Kata Ummu Habibah begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man shalla isnata asyrata rak'atan fi yaumihi wa lailatihi, bunyalahu bihinna baitun lahu fil jannah." Siapa yang menjaga salat sunat 12 rakaat setiap hari, maka dibangunkan istana khusus di sorga dekat saya. Jadi kata Nabi ada 12 rakaat Bapak Ibu ya, yang harus dijaga kalau ingin dapat istana di sorga. Apa yang 12 itu? Arba'an qabla zuhur, 4 sebelum zuhur. Warak'atan ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Warak'atan ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Warak'atan ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Warak'atan qabla salatil fajar, 2 rakaat sebelum salat fajar. Sama dengan yang tadi. Bedanya hadis Ummu Habibah nih Ibu, yang tadi sebelum zuhur 2, sekarang jadi 4. Itu saja bedanya. Jadi 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Nah, yang 4 sebelum zuhur ini boleh 2 salam, boleh 1 salam 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Supaya jangan dikira salat maghrib, salat zuhur. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lapang waktunya, jangan 2 rakaat dibikin sebelum zuhur, 4. Karena hadis sahih. Kata Nabi, siapa yang menjaga salat sunat 12 rakaat, istana di sorga. Dan itu dirinci Nabi. Tambahan dari yang tadi 10, kenapa jadi 12? Yang zuhur jadikan 4 sebelum. Makanya Bapak Ibu kalau nanti datang lebih cepat, salatlah 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh 2 salam, 2 rakaat, boleh 1 salam 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Ya. Karena Ibu kalau salat tarawih 4 rakaat ada tahiyat awal enggak? Salat sunat kalau 4 rakaat ada tahiyat awal. Yang punya tahiyat awal itu kalau salat wajib.
Ya, salat sunat tidak ada tahiyat awal. Ini kalau waktu agak lapang. Biasanya ibu-ibu ini datangnya zuhur tuh biasanya sebelum azan biasanya. Ibu-ibu ini sudah menunggu azan di masjid. Ibu-ibu yang cepat datang, jangan 2, 4 sebelum zuhur. Ya, tidak ada juga namanya. Cuman Ummu Habibah berkata, siapa yang menjaga 12 rakaat dibangunkan istana di surga. Hadis At-Tirmizi, man hafaza ala arba'in qabla zuhur wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, neraka diharamkan untuknya. Jadi ada lagi 4 rakaat setelah zuhur. Yang tadi 2. Sekarang ibu bapak kalau mau setelah zuhur itu 4 rakaat. Hadis sahih. Hadis At-Tirmizi dan Abu Dawud, kata Nabi, rahimallah imra'an arba'an arba'an qabla al-asar. Allah pasti merahmati semua orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Itu juga ya, hadis Bukhari kata Nabi, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Jadi Bapak Ibu, semua waktu salat wajib ada salat rawatibnya. Kecuali setelah subuh dan setelah asar. Lain daripada itu, Bapak Ibu jangan lupa. Minimal kata Nabi batasnya 10 rakaat. Itu batas minimal. Kalau atasnya banyak itu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya. Karena yang sebelum isya ini ada hadis. Baina al-azanain rakatan, antara 2 azan dan iqamat ada 2 rakaat. Yang tidak ada setelah asar dan setelah subuh. Makanya Bapak Ibu jangan pernah sehari itu rawatibnya, kalau disebut rawatib itu kurang 10 rakaat. Maksimalnya terserah, itu ada batasnya tadi itu. Ya. Tentu kata Nabi, makin banyak engkau salat sunat, makin dekatlah jaraknya dengan Nabi nanti. Gitu. Tapi kadang-kadang di awakku, Bapak Ibu, awak sebenarnya sulit untuk tidak salat sunat itu sebenarnya, Bapak Ibu. Karena rumah awak dakik-dakik masjid saja. Zaman dulu kalau di kampung Bapak Ibu, rumah ambo je masjid itu setengah jam berjalan kaki itu. Memang susah orang salat sunat di masjid, Bapak Ibu. Apalagi dulu berjalan kaki ke masjid. Kini onda ado rumah dakik masjid. Alasan tak salat sunat rawatib qabliyah itu apa? Kalau tak malih. Ya nak? Malih saja Pak, masalahnya kini. Malih saja. Kadang-kadang apa-apa yang di sudut masjid itu tibu nu paling kudian deh. Sudut masjid tinggal Pak, paling kudian tu tibu Pak. Tunggu kamai dulu. Memang Bapak Ibu, salat sunat ni paling baik di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik salat sunat di rumah. Kecuali yang wajib di masjid. Jadi memang Bapak Ibu kalau rumahnya dekat masjid, baiknya di rumah. Karena salat sunat ni kalau bisa tidak tampak oleh orang. Karena ibadah sunat ni Bapak Ibu tidak boleh ditampakkan, disembunyikan. Itu sifat ibadah sunat. Tengok ria kau. Itu makanya perintah salat malam tu tidak bersama sendiri. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Qumi itu sendiri tu. Kalau salat wajib aqimu bersama-sama. Wa minal laili fatahajjat, tahajjud tu sendiri tu. Itu makanya ibu kalau salat malam tahajud ini jago-jagoan orang tu biasa dulu semua. Ibu kalau tahajud bangun sendiri, bangun saja sendiri, tidak usah bangunkan orang. Karena membangunkan orang itu bisa jadi masuk kategori mana menceritakan ibadah ke orang nanti itu. Itu makanya ibu tidak usah dibikin di group tu tahajud, tak perlu. Tak perlu. Beko apa kirim tahajud di WA group tu beko baca siang beko tu mah. Karena ibadah tahajud tu ibadah mahal, tak boleh kasih tahu ke orang tu. Makanya ibu kalau bangun malam bangun selalu ibadah sesurang. Apa tu kalau berencana tahajud ni jago tu mah. Nya gini ibu, orang yang tahajud tu pasti berencana.
Yang tak berencana tak akan bangun. Percayalah ibu kamu. Ibu makuk bangun jam mampik tu, dek berencana di kalaluk tadi tu mah. Apa tu tak berencana tu makuk dah jagonya tu. Aja ni jagoan noh. Apa serang bakaru lalu kan tu kuncang-kuncang apa tu. Jago oleh pak tahajud oleh kau lah gaib lalu kalau abi amal ibu beko. Pada biasanya lalu dah bahan. Kecuali minta jagoan. Kalau minta jagoan tak mau siram. Dia minta jagoan tadi. Kalau minta jagoan berarti berencana, berniat. Yang tak minta bangunkan jangan dibangunkan. Makanya Bapak Ibu, orang datang terlambat ke masjid salat itu karena memang berencana terlambat. Pasti itu Pak. Mengapa terlambat datang ke masjid beribadah? Kalau berencana terlambat, ambo tinggal di Lubuk Bintulu nih Bu. Jauh kemari itu mah. Ambo tiba risiko pas azan. Kok bisa? Ambo berencana. Jarak tempuh rumah ambo kemari sekian menit. Azan jam sekian. Jam berapa saya berangkat? Jam sekian. Pasti datang. Apa pergi ke bandara naik pesawat jam 6 subuh? Jam berapa pergi ke bandara? Jam 5, setengah 5. Pernah tak terlambat tiba di bandara? Tak pernah. Kenapa tak pernah terlambat? Berencana. Amal sunat kok berencana Pak Ibu. Tak berencana tak bisa. Ya. Para rugi Bapak Ibu tu. Kata Nabi, orang yang kehilangan 2 rakaat sebelum salat subuh tadi, dia sudah kehilangan senilai dunia dan isinya. Wah, rugi itu Pak. Cuman dia rugi kau tak tampak, kalau tiket pesawat angui kan jalan tongannya. Aku orang takut. Makanya Bapak Ibu minimal yang 10 rakaat tadilah. Kalau tidak bisa lebih dari itu, minimal 10 rakaat. Nah yang kedua, misalnya salat malam. Salat malam itu Bapak Ibu, tidak ada namanya. Kata Nabi, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib, itu namanya salat malam. Tidak ada salat tahajud, tidak ada salat hajat, tidak ada salat taubat, tidak ada. Tidak pernah Nabi memberi nama salat itu. Yang ada kata Nabi salatul lail. Cuman salat malam itu bisa tahajud, bisa tidak tahajud. Kalau ibu tidur habis isya, nanti bangun tengah malam, lalu salat malam itu namanya tahajud. Kenapa? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, wa minal laili fatahajjat bih. Jadi tahajud itu bukan salat. Tahajud itu semua ibadah sunat yang dikerjakan di malam hari setelah tidur. Itu tahajud. Maka baca Quran tahajud, berdoa tahajud, berzikir tahajud kalau dikerjakan setelah tidur. Gini, ibu bapak habis salat isya boleh tidak salat witir? Apa tahajud itu? Salat malam. Kapan witir jadi tahajud? Ketika bangun tidur baru witir tahajud itu. Jadi salat malam itu bisa tahajud, bisa tidak tahajud. Tapi semua ibadah setelah isya itu namanya salatul lail. Minimal witir 1 rakaat. Nah, untuk salat malam, salatul lail masna-masna, salat malam itu 2-2-2. Bila kamu takut fajar, salatlah 1 rakaat witir dengannya. Bukan salat witir. Witir itu salat malam. Cuman jadikan witir penutup salat malam. Itu perintah Nabi. Bukan salat witir. Salat malam tutup dengan ganjil. Ganjil itu bahasa Arabnya witir. Bukan salat witir. Tidak ada salat witir. Yang ada salat malam tapi tutup dengan rakaat ganjil. Niatnya ya salat. Sengaja aku salat 1 rakaat. Witir tuh. Witir itu 1 ganjil. Nah, tidak perlu sebutkan witirnya. Sengaja aku salat witir 1 rakaat. Ya 1 rakaat itu ya witir namanya. Ya kan? Sengaja aku salat sunat 3 rakaat. Salat sunat witir 3 rakaat. Ya 3 rakaat itu ya witir namanya. Tidak disebut witir pun ibu mengingat 1, 3 itu sudah witir otomatis. Gitu. Makanya salat malam itu mutlak. Walaupun hadis Aisyah bercerita Nabi salat malam di Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Berarti salat malam sama. Ramadan samanya salat malam,
luar Ramadan salat malam. Nabi 11 di Ramadan, 11 di luar Ramadan. Cuman yang malam kita tidur namanya tahajud, yang tak tidur-tidur namanya tarawih. Itu maka disebut tarawih. Tarawih kok santai-santai artinya karena tak lalok. Yang tahajud lalok. Bangun tidur melawan kantuk namanya tahajud. Yang tak lalok-lalok santai namanya tarawih. Tahajud dan tarawih itu sama-sama salat malam. Yang kata Aisyah, tidak pernah lebih 11 rakaat. Cuman kata Aisyah, yang pokok bukan 11 rakaatnya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Karena Nabi salat malam itu sampai bengkak kakinya. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Maka salat malam itu bukan jumlah rakaatnya. Beda dengan salat siang. Kalau salat siang rakaatnya perbanyak. Kalau salat malam, berdirinya lama kan. Itu makanya perintahnya qiyamul lail, qumil laila, berdiri. Makanya ibu-ibu kalau salat malam, biarlah 2 rakaat, 3 rakaat, tapi setengah jam. Daripada 11 rakaat, setengah jam, lebih baik 2 rakaat, setengah jam. Karena nanti orang yang berdiri di tengah malam, orang tidur, asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Orang berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun, dia tak berdiri lagi. Karena udah capek berdiri siang malam-malam di sini. Yang lama berdiri malam ketika orang tidur, dia tak berdiri ketika orang berdiri di padang mahsyar. Makanya apa-apa yang bakaru sampai pagi, lama tagak besok cayol kamu. Apa-apa yang bakaru sampai pagi, lalu besok tagak di padang mahsyar. Supaya apa tak tagak di padang mahsyar, ketika orang bergolek, apa tagak. Besok ketika orang tagak, apa golek lah. Begitu tuh konsekuensinya. Masa orang lalu apa tagak, itu besok orang tagak apa satu tagak balik, kan tak adil Tuhan namanya itu. Itu makanya orang yang tahajud itu asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Tempat berdirinya spesial nanti. Tak sama dengan orang banyak berdiri itu. Kenapa? Karena salat malam itu dituntut lamakan berdirinya, pendekkan, sedikitkan rakaatnya. Itu dah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak kuat berdiri panjang, banyakkan saja rakaatnya. Itu maka tarawih itu pernah dikerjakan Nabi 23 rakaat. Ada kalanya 11, ada kalanya 23. Bahkan di Madinah, pada salat tarawih itu dikerjakan pada masa Imam Malik 46 rakaat. Karena di Makkah orang setiap 4 rakaat tawaf dulu. Karena lamanya berdiri, tawaf dulu. Nah di Madinah tidak ada Ka'bah. Pengganti 4 kali 4, 16. Ditambah 16 dari 20. Jadi 36. Itu tuh. Jadi salat malam itu, ibu bapak cubu selama-lamanya. Itu maka salat malam ke mulanya nisful. Akhir qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila. Yang paling baik salat malam itu di penghujung malam. Tapi kalau bisa dari tengah malam mulainya. Itu maka Nabi capek lalu. Itu makanya perkara yang paling dibenci Nabi itu berbicara setelah salat Isya. Nabi habis Isya kok lalu lah tak mau tahu aja loh. Kenapa kalau lalu jam 9, jam 3 pasti jago. Tak pakai alarm pasti jago, percayalah kamu. Karena manusia kok lalu kok paling lama 5 jam. Ni lalu kok sama je makan Pak. Makan kok lah kanyang. Tak mau tambah boleh. Lalu situ loh. Lalu paling lama 5 jam. Standar sampai jam tu lah kanyang tu. Kalau ada orang lalu 8 jam, 9 jam tu dah orang jin. Lalu 9 jam. Apa kalau lalu jam 10, jam 3 tu pasti bangun tu. Cubalah tak percaya. Tes lah. Lalu apa jam 10 besok? Tak usah pakai alarm. Jam 3 bangun tu. Sekarang sudah kenyang. Salat malam dah lah. Itu rahasianya Nabi benci berbicara setelah salat Isya. Aku apa-apa, aku payu kalau apa mota tengah malam dia. Bila kata tahajud itu, bila lah jago jam 3 itu. Itu. Jadi salat malam itu sebanyak-banyaknya, tapi paling baik rakaatnya yang dipanjangkan, jumlahnya disedikitkan. Itu.
Nah, tapi intinya Bapak Ibu, salatlah sebanyak-banyaknya. Duha, Nabi dikatakan 4 rakaat. Lebihnya, Masya Allah. Ada yang mengatakan Nabi 8 rakaat. Hadis sahih. Lebihnya, Masya Allah. Ada Nabi mengatakan 12 rakaat. Lebihnya, Masya Allah. Artinya salat duha pun tidak ada batasnya. Batasnya ukur saja. Kalau ambo maja, ambo maja mahasiswa ambo duhanya 2 rakaat salah. Dia sibuk-sibuk aja duha leh, kerajo. Apa-apa yang lah pensiun, buat 2 balik rakaat duhanya, jadi 2 rakaat je. Ya adalah pensiun lah leh. Kadang ada apa-apa aku pagi ala tibo di posko. Ya, pagi lah tibo di posko. Ngapa di posko mana-mana? Nanti apa duha leh ya. Itu maksudnya kata Nabi tadi, kalau engkau ingin bertetangga dengan saya, perbanyaklah sujud, perbanyaklah salat sunat. Nah ini ya, ini mumpung kesempatan masih ada Bapak Ibu ya, untuk bertetangga dengan Nabi masih ada waktu. Maka Ibu-ibu siasatilah sebanyak mungkin melaksanakan sujud, yaitu salat sunat, karena semakin banyak intensitasnya, salat sunatnya makin dekat ada jaraknya dengan Nabi kelak di akhir. Nah begitu Bapak Ibu ya tentang surat An-Nisa 69 ini. Ibu ada bertanya silakan. Salat sunat yang zuhur kan cuma rakaat. Yang bagusnya 2 yang kita kan cari yang punya saya. 2 atau sekalian 4. Yang bagus yang ada yang kedua bisa. Saya katakan habis sholat habis isya jangan berbicara lagi. Jadi ada kadang-kadang masjid yang habis isya itu beli mereka itu beli. Terus itu strategi juga itu kalau kita kan panjangkan lamakan berdiri dulu. Nanti pada masa itu kadang-kadang istirahat ada berdiri. Kan kalau kita posisi tidak bisa berdiri. Oh ya. Baik, begini Bapak Ibu ya. Yang pertama tentang salat 4 sebelum zuhur dan setelah zuhur. Mana afdal 2 atau 4? Dua-duanya boleh. Cuman kalau afdalnya yang ada hadis tentang salat malam. Kata Nabi, salatul laili masna masna. Itu hadis sahih. Salat malam itu afdalnya 2 rakaat. Boleh 4? Boleh. Hadis Aisyah 4-4, Nabi 4-4-3. Boleh. Tapi Nabi katakan salat malam lebih baik 2-2. 2-2. Itu lebih baik. Ya, karena supaya dapat istirahat nanti. Ya, kalau 4 Ibu sepanjang itu berdirinya susah istirahatnya nanti. Maka afdalnya 2-2. Nah, kalau salat malam afdalnya 2-2, sebagian memahami salat sunat yang boleh 4-4 itu memang afdalnya 2-2. Makanya Bapak Ibu ya yang 4 sebelum zuhur itu lebih baiknya dibikin 2-2. 2-2 saja bikin. 2 salam, 2 salam. Kalau mau 4 dibolehkan tapi tanpa tahiyat awal. Afdalnya 2-2. Karena salat itu memang afdalnya 2-2. Memang begitu dalam hadis sebutkan. Tapi boleh 4. Seperti salat malam boleh 4. Tarawih boleh 4 rakaat 1 salam. Boleh 2 rakaat ya 1 salam. Tapi kata Nabi afdalnya 2-2. Itu kaidahnya begitu. Yang kedua, kalau ini ada pengajian habis isya. Kalau pengajian tidak apa-apa. Tapi jangan biasakan setiap malam pengajian habis isya. Sekali-sekali tidak apa-apa. Misalnya ada pengajian tidak tuntas malam ini, maghrib tidak tuntas. Nanti sambung habis isya ya. Atau momen-momen hari besar, sekali-sekali tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu, tidur yang paling baik itu habis isya. Tanyalah sama dokter, tidak percaya. Waktu tidur yang paling baik itu jam 9 sampai jam 1 malam. 4 jam. 9 sampai jam 1 malam. Karena di waktu itu ada kerja hati, membuang racun. Makanya yang lewat tidur jam 1 biasanya akan liver. Karena racun akan menumpuk. Dan dibuang hatinya. Itu kenapa ya tidur cepat itu
Bapak Ibu kalau tidur cepat, itu bangun paginya pasti kuat. Kalau tidurnya malam, berarti bangun paginya pasti lemas. Itu pasti itu. Karena itu sunnah Nabi. Nabi ini tidak melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Itu wahyu. Nah, kini kok banyak orang Pak Ibu tak berbeda sih siang jam malam nampak dan boleh Pak Ibu. Ini makin malam makin ramai orang Pak. Cobalah Pak cari di Padang kok gini ya. Baiklah Pak sepanjang tinggi kota Padang kok kafe-kafe Pak cendawan di musim hujan dah. Sampai pagi kafe itu ramai tu Pak Ibu. Tak banyak penyakit begitu Pak. Banyak penyakit begitu. Itu tidak mengikuti aturan Nabi hidup tu. Nabi habis isya tu tidur makan malam Nabi kapan Pak? Sebelum maghrib. Nabi makan malamnya sebelum maghrib. Awak jam 10 mancing bakso Pak. Tadi nasi goreng, nama tabak Mesir. Tak banyak penyakit begitu Pak. Iya. Nabi habis isya tidur sebelum maghrib makan. Maka Nabi itu sehat, tak pernah Nabi kolesterol asam urat tak tu. Karena pola hidup Nabi itu wahyu. Akhirnya itu lawan Bapak Ibu. Makanya inilah. Cek ini Bapak Ibu. Cek cari lah bantu awak kini. Tak lapu-lapu kini kok. Mana muda-muda Bapak Ibu? Yang bujang-bujang yang gadi-gadi mana? Yang lalu. Bakal laloknya, lalok malam. Kalau yang muda-muda kalau lalok jam 9, jam mampir berjaga tu mah. Bisa obaknya ke masjid tu mah. Dah dah. Cuma mereka lalu jam 1, jam 1:30, tak mungkin jaga jam mampir ni. Tu mah kau nak ke masjid, ni boleh-boleh ikut saja kau. Enak. Dulu di kampung orang tak capek lalu Ibu ya. Dulu listrik kan tak ada. TV tak ada. Lampu togok pulang ke sawah, asar pulang dari sawah, pulang ladang, mandi, habis tu makan sore nak. Pergi ke surau Pak. Udah isya, mati lampu togok nampak. Lampu togok kan menunggu isyanya. Abui lampu lai. Lah kalam lalok lai. Dah dah. Ya, tu makau dulu anak orang sampai sabalih bagi Pak, sampai 2 leh. Bawa lalok capek. Nah, saya capek lalok anak banyak. Ya dah Pak. Kini mau orang kabar anak banyak Ibu. Pulang jo HP sampai jam 2 leh. Amaknya jo HP, apaknya jo HP. Bila kabar anak tu? Dah. Dulu nenek ambo sama 10 di kakak Ibu. Kini nenek ambo tu kalau berkumpul cucu-cucu sado tu itu rumah gadang nak muik lah Ibu. Ya banyak Pak dulu. Tu gara-gara lalu capek tu dah sihat deh Pak tu. Ancak dia lalu capek tu. Bagus lalu capek. Kini kau di TV, di HP, di macam-macam lah hiburan. Ada orang malam tu banyak berkeliaran. Dampaknya apa? Tahajud pasti minim. Kalau Pak lalu tengah malam tak mungkin tahajud, tak mungkin. Tak mungkin. Padahal di waktu-waktu itu Allah sedang menunggu kehadiran kita. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa saya beri, siapa yang minta saya kasih, siapa yang minta ampun saya ampuni. Itu waktu terbaik itu. Nah makanya kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu perlu lagi kita tumbuh kembangkan Ibu. Ambo anak ambo Ibu kalau pulang dari asrama tu di rumah ambo ada aturan Ibu. Jam 10 mereka harus mematikan HP, mematikan lampu dan tidur. Bahwa mereka nanti bangun jam 4 atau setengah 5. Seperti kebiasaan di asrama lah. Anak-anak kini tidak bisa diatur apalagi yang mahasiswa Ibu. Karena dampak buruknya ada, paling tidak subuhnya pasti lewat. Dampak buruk itu Pak. Bekulah tahajud lapih. Tapi kalau apa-apa ibu-ibu yang lumpuh 60 kata memang Allah lah mencabut nikmat lalu atau nikmatnya Ibu. Pokoknya ibu pasti tak jago je mampir tu. Tak dia pakai larap. Kalau nikmat lalu dicabut Tuhan. Ya tak? Ni Bapak Ibu lumpuh 60 ku 2 nikmat dicabut mah. Cik nikmat makan tu kok ditangga gigi tu. Bakal ditangga gigi Bapak Ibu jangan makan je lagi. Bok kalau banyak je makan ibadah kurang. Asal banyak makan ibadah kurang Ibu tu dampaknya itu tu. Tu maka bulan Ramadan bakal meningkat ibadah awak Ibu. Makan seketik. Kalau banyak makan ibadah kurang dia. Atau maka ibu-ibu dicabut gigi dia tu. Dia makan je kalau lontong selulu itu masih ibadah dia tu ya. Yang kedua nikmat lalu tu maka ibu sebentar tersintak tengah malam tu. Karena Allah suruh sujud leh. Berdiri leh. Ya jemputan mau datang tu. Kalau ada apa-apa subuh kau payah jagolah pensiun tu kena kebiasaan buruk sejak muda tu. Kalau apa-apa lah subuh payah jagolah pensiun kau
Itu karena kebiasaan buruk sejak muda. Maka sejak muda kau harus dibiasakan bangun-bangun menjelang subuh tu ibu. Karena itu kebiasaan tu akan terus datang sampai kita di hari tua nanti itu. Itu makanya siapa orang yang paling besar azabnya di akhirat? Syekhun zani, orang tua yang pezina. Aneh, orang tua pezina. Tenaga tidak ada oleh, hormon tidak ada oleh pezinanya. Karena kebiasaan. Bukan karena syahwatnya, karena kebiasaan. Karena meninggalkan kebiasaan itu susah. Ibu bapak yang biasa jago jam ampe, karena kebiasaan itu jago surang. Makanya kebiasaan itu menjadi pokok. Makanya anak-anak itu salat tahajud itu memang dibiasakan. Jago jam 5, jam 4:30 itu memang dibiasakan. Yang tidak biasa sampai gaib susah. Apa-apa ibu yang lain rajin ke masjid subuh tidak biasa kok. Tidak biasa tidak bisa gitu kok. Cayolah kamu. Banyak yang pensiun menggalung-galung serumah kini Pak cayolah kamu. Ya dah. Nah, tapi karena kebiasaan, nah, makanya Nabi membiasakan tidurnya cepat. Ya, habis Isya Nabi sudah tidur. Nah, itulah Pak Ibu. Ya Ibu ya. Ya Ibu. Selama ini kita terus berkata aku sholat tahajud 2 rakaat. Itu nanti kalau bibirnya juga disebutkan. Bagaimana itu Ustaz? Selama ini kita tidak boleh disebutkan sholat. Gitu. Itu bagus. Saya suka begitu. Jangan salah paham. Ya, nanti tiba-tiba nanti disampaikan keluar Ustaz bicara begini. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Tidak ada kewajiban, kemestian, tuntutan memberi nama. Memberi nama itu tidak diperlukan, tapi boleh. Kalau ibu tidak memberi nama salat wajib, sengaja aku salat asar, tidak boleh lagi, nama tidak sah salat ibu. Karena wajib memberi nama. Yang salat sunat tidak wajib memberi nama. Tapi abu biasa bagi nama Ustaz, silakan. Ayat. Cuman masalahnya kalau ibu bagi nama, kalau tapi di Ciwakatu 2-3 namanya Ustaz kok. Ibu datang subuh. Tahiyatul masjid ada dah. Qabliyah subuh ada dah. Niatnya kalau ibu bagi nama sadonya. Sengaja aku salat tahiyatul masjid plus rawatib plus wudu itu dah. Hah? Ini 2 rakaat bisanya. Waktu tinggal 3 minit lah. Itu makuk namanya mutlak selai. Saya ngajak aku salat sunat 2 rakaat. Itu tujuannya supaya mudah. Aja ibu pikir namanya ketika-tiganya. Abi waktu mikir nama dulu. Ya, takbir salah lah. Saya ngajak aku salat sunat 2 rakaat lah. Dapat 3. Itu untuk kemudahan. Bukan dilarang memberi nama. Ya toh? Ini saya Bapak Ibu, kalau Ibu begitu saya senang. Karena kemarin yang heboh Ibu, saya ceramah. Salah paham, sudahlah salah paham, disebarkan pula. Tidak pula nanya. Saya bacakan surat An-Nur ayat 60. Jadi di surat An-Nur ayat 60 itu Ibu, wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayyadna siyabahunna. Wanita yang sudah tua, wanita yang tidak ingin laki-laki lagi, tidaklah berdosa membuka pakaian mereka. Itu ayat. Jadi ibu-ibu yang sudah tua, yang lomua 65 kate, yang tidak nio laki-laki mencari apa-apa ibu lah muntah-muntah kaya mencari. Iya, karena ibu jadi tuh disuruh menikahnya lah muntah-muntahnya mencari apa tuh. Ibu yang begitu tidak berdosa membuka aurat. Ibu kalau tidak berjilbab keluar rumah tidak berdosa. Ibu pakai rok pendek keluar rumah ke pasar raya apa indah? Tidak berdosa. Nah, lalu salah paham disuruh dibilanglah saya menyuruh ibu-ibu membuka jilbab yang sudah tua. Akan salah paham namanya. Bukan menyuruh membuka jilbab, tidak berdosa membuka aurat. Tidak berdosa itu bukan berarti disuruh. Kalau auratnya terbuka, Allah tidak kasih dosa.
Bukan saya suruh. Tentu menutup lebih baik. Lagak-gaya kau buka lah, tutup dah. Tapi kau ada yang tak buka auratnya ke pasar ibu-ibu kau, misalnya kan tak sempat berjilbab, lo nyopai ke pasar ibu kau, nenek-nenek kau, payahlah. Jadi cari jilbab lain. Takkan berdosa. Bukan disuruh. Makanya tidak wajib memberi nama itu bukan berarti salah memberi nama, betul tak? Itu jadi memang penting ibu kalau kurang ya pas, tanyakan pas-pas. Jangan antuk-antuk sebab kau salah paham kau. Seperti itulah tu. Sehingga lah dia kamari bertanya lah kau ustaz, yo apa disuruh jamaah membuka jilbab dan gaib. Mana mau nyuruh orang buka jilbab apa ya? Mungkinlah. Cuman ayat katanya begitu tadi, tidak berdosa kalau membuka. Itu maksudnya bukan disuruh. Nah gitu. Masih ada ibu, silakan. Jalan ibu ya. Sebentar Pak. Kemudian sebaik-baik sholat sunat itu di rumah. Berapa lama kita bisa, misalnya kita sholat fardunya di masjid, kemudian kita ingin sholat sunatnya di rumah, itu berapa lama kita masih bisa melakukan sholat sunatnya yang fardu itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah sholat jenazah itu apakah ada sholat sunat lagi? Baik. Nah begini ibu ya. Sholat rawatib dia disebut rawatib karena menempel. Jadi selama dia menempel, tidak ada aktivitas lain yang kita kerjakan masih disebut rawatib. Misalnya gini, jarak dari masjid ke rumah ibu ada 5 menit. Ibu jalan pulang sampai di rumah langsung salat sunat. Tapi kalau ibu sampai rumah ibu makan dulu, bertambur dulu 2 kali. Tapi mana-mana nonton TV. Atau dulu rawatib, itu tidak bersambung lagi gitu. Bolehlah gitu. Ini batas ini yang dibolehkan bicara saja. Maka ibu kalau misalnya ibu sudah salam, itu mengecik sebentar, itu masih rawatib. Tapi kalau sudah ada aktivitas yang banyak, itu tidak lagi. Makanya dia harus menempel. Makanya ini Bapak Ibu bukan berarti harus di rumah semua ya. Kalau ibu salat sunatnya di masjid aman dari riya, di masjid lah. Supaya beku kalau tiba di rumah beku nih bau diapa, nih bau dicucu, ngalah lapeh. Itu penyakitnya beku tuh mah. Apalagi tiba di jalan beku bau sobok lo kawan, lah panjang lo tari muku pagar tuh itu. Alah tekan semua yang rawatib deh. Ini Nabi suruh di rumah tuh supaya ikhlas. Sebab biasanya Bapak Ibu awak kalau sembahyang sunat kau, kalau dak ke orang, awak lambek-lambek. Kalau surang sembahyang capek, cepat puis ya. Ala birancaknya capek surang daripada lambek-lambek dak ke orang. Itu rahasianya ikhlasnya tuh. Kalau hati ibu tak berpengaruh dak ke orang, tak apa-apa, salat di masjid lah. Ya, cuma kalau ibu pulang, langsung jangan aktivitas yang lain pula dikerjakan. Makanya ratib namanya bersambung. Gitu. Yang kedua, salat jenazah pada salat tidak ada. Setelah salat jenazah, sebelum salat jenazah tidak ada salat sunat. Tapi salat sunat boleh. Itu selama tidak di waktu yang diharamkan. Setelah subuh, setelah asar, puncak langit matahari. Selama di luar 3 waktu ini boleh salat sunat, tapi bukan setelah salat jenazah. Namanya mutlak. Karena salat sunat mutlak itu tanpa batas waktu, tanpa batas jumlah rakaat, sekuatnya sajalah. Gitu. Jadi kalau ada orang salat sunat setelah salat jenazah, bukan salat setelah salat jenazah, dia salat sunat mutlak saja. Kebetulan setelah dia salat sunat jenazah, salat jenazah. Gitu. Karena salat sunat itu kata Nabi tadi apa? Perbanyak sujud tanpa limit waktu kecuali di 3 waktu yang dilarang tadi. Gitu. Silakan terakhir Pak. Sebentar Ibu, ini Bapak dulu. Dari tidak Al-Quran itu kan sering menyatakan dirinya karena dia kalau bahasa Indonesia kami kan jika maka dia akan menyatakan dirinya ya. Kenapa Allah tidak mengatakan kata aku ada? Allah ada mengatakan aku, misalnya
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tak? Aku menciptakan khalifah di bumi. Berarti ada aku. Kenapa Allah menggunakan kami? Gini. Pernah tak Bapak Ibu dengar Pak pengurus masjid kasih sambutan? Kami telah berbuat begini. Kami itu siapa? Ya beliau kan. Tapi kenapa menggunakan kami? Ta'zim namanya. Membesarkan diri. Jadi Allah menggunakan kami itu untuk membesarkan zatnya kami. Yang kedua, biasanya kalau kami itu ada keterlibatan pihak lain. Ini, penciptaan Adam, Allah gunakan ke aku. Kenapa? Yang menciptakan Adam Allah saja. Tidak ada yang lain terlibat. Tapi menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa kami? Karena Allah menciptakan kita, iya, tapi Bapak Ibu kita terlibat. Keterlibatan pihak lain itu menunjukkan ada jamak di sana. Minimal ambo, Bapak Ibu, idung ambo, pengaruh idung ama ambo, apa ambo. Itu mau komatuk idung ambo. Kalau apa ambo sarukan, mungkin nak mau deku idung ambo loh, Ibu. Tahu itu? Ya, kuli ambo tak pengaruh di kuli apa ambo jama ambo merdeka. Kalau apa ambo boleh, ya Leonardo DiCaprio apa ambo misalnya, tak merdeka kuli ambo boleh, Bu. Berarti ada keterlibatan yang lain selain Allah. Nah, karena ada yang terlibat kami kata Allah. Itu salah satu rahasia. Ya, tapi itu tidak ada masalah, Pak. Ya, itu soal tafsiran saja. Nah terakhir, ini terakhir Bu ya. Ini dah lontong dingin ini boleh. Silakan. Niat sholat itu tak dilafazkan atau cukup dalam hati. Yang kedua, bisa analoginya gini. Kita kan zuhur nih. Zuhur itu kita sholat setelah jenazah, kan? Jadi biasanya kita yang sudah kemudian, kan kita sholat pada zuhur. Itu niatnya sholat sunat atau sholat sunat pada zuhur. Yang kedua tadi Ibu datang ke masjid nih. Iya, kita sholat di masjid. Ya. Terus habis itu kan ada orang sholat jenazah. Oh ya. Nah, sholat jenazah itu mereka di sholat jenazah kan mengantarkan mayat ke kubur. Ya. Kan? Terus kita Oh ikut sholat jenazah dulu habis zuhur. Ya, habis sholat Zuhur jamaah, lalu sholat jenazah dulu. Habis itu sholat sunat. Itu maka saya jangan dikasih nama. Saya ngajak aku sholat 4 rakaat, nah sudah segitu saja. Allah mau nyebutnya rawatib, menyebutnya mutlak, terserah Tuhan sajalah. Yang penting pahalun, perlu dawaknya namu, tak perlu lah. Ibu cari pahalun atau cari namunya? Pahalun niat saja karena Allah titik selesai. Makanya Nabi puasa sunat pun tak bernamu aja loh. Nabi pulang tengah hari. Tanya Aisyah, ada tak makanan? Tak ada Rasulullah pun tak masak lah kata Nabi. Izan inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Tak bernamu loh. Tak ada. Sengaja aku berpuasa karena tak ada makanan, tak perlu. Tak perlu. Pokoknya ibadah sunat itu ibu jangan sibuk pula memberi nama. Karena tidak ada tuntunan memberi nama dalam Nabi, dari Nabi. Yang ada niat, dan niat itu di hati. Bukan dilafalkan, usolli sunatat tahajud, itu tidak niat. Yang niat itu ibu salat, ibu mangga tagak di siku Pak. Salat Ustaz, udah takbir leh. Kadang ada orang niat kok payah mana nampak demo Pak. Allah, turun lo balik. Allah, turun lo balik Pak. Nah 3 kali Allah la ilaha illallah. Dia bertanya, "Kok payah mana Pak?" Lu fokus leh. Asa payah tu padahal lu niat tu. Apa takana mangarajo? Itulah niat tu. Ibu kamu napu orang. Takana kamu napu, itu itulah niat tu mak catat tu. Tak perlu sengaja aku menamparmu, tak perlu. Tak perlu. Takana kamu napu orang, takana tu niat tu. Kesadaran melakukan sesuatu. Itu. Ibu tadi pergi ke masjid mendengar ceramah, ada di rumah. Sengaja aku datang ke Masjid Al-Mujahidin mendengar ceramah. Begitu? Niat ibu bah, ibu takana pergi ke masjid ceramah. Nah sudah.
Makanya orang gilu, orang tak berakal, tak dagi pahala kan tak sadar. Niat itu kesadaran. Itu yang niat. Ibu sadar tak duduk di situ? Apa lo tuh niat nama itu? Tak perlu sengaja aku duduk di masjid ini mendengar pengajian sampai jam sekian, tak perlu. Itu tak niat tuh ibu. Niat tuh di hati. Itu makanya niat itu fil qalbi, al-qasdu fil qalbi. Itu yang niat namanya. Itu makanya amal sebesar zarah dicatat Allah. Apa tuh amal sebesar zarah? Goresan hati. Itu niat. Begitu. Nah, itulah dulu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.